Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang pamor keris Jawa. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh Natasha Smita. Dan untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keris, sebuah benda yang dulu mungkin berfungsi sebagai sebuah senjata untuk menyerang atau untuk melindungi diri dari serangan orang lain. Keris sebuah benda yang sangat terkenal di seantero Pulau Jawa. Bagi sebagian orang diyakini sebagai sebuah benda yang dapat membantu hajat manusia, melindungi manusia dan memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Treat malam ini relate dengan apa yang terjadi dalam keluargaku. Terinspirasi dari almarhum kakek yang telah meninggal pada tahun 2000 silam. Beliau sangat menyukai keris-keris yang didapatkan secara turun-temurun. Aku terlahir di keluarga yang konservatif terhadap agama, dekat dengan hal-hal gaib dan menganut budaya Sunda yang sangat ketat. Aku masih ingat ketika aku kecil, kakek yang berprofesi sebagai guru agama sering ngobrol dengan keris-kerisnya. Pamor dalam bahasa Jawa berakar dari kata amor dan wor yang berarti campur atau percampuran beberapa unsur logam pada bilah keris. Dalam KBBI, pamor berarti sebagai semarak atau keindahan ataupun kemuliaan. Sedangkan keris telah dikenal lama sebagai senjata tradisional yang berasal dari tanah Jawa. Bukan hanya sekedar senjata, keris juga dianggap sebagai sebuah benda pusaka yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan, keris yang dibuat dari batu meteor dianggap mengandung unsur titanium yang kuat dan tidak bisa berkarat. Namun saat ini penggunaan meteor sudah digantikan dengan logam lainnya, seperti besi ataupun baja. Pamor biasanya diadaptasi dengan bentuknya yang mirip dengan sesuatu, baik itu benda, tumbuhan, binatang atau makhluk tertentu yang kemudian bentuk-bentuk tersebut dihubungkan dengan kegunaan atau khasiat dari keris tersebut. Keris saat ini beralih fungsi dari senjata tradisional menjadi suatu kelengkapan ritual. Selain itu, sekaligus menjadi simbol status sosial pemiliknya. Tiap keris yang dibuat oleh sang empu memiliki pamor dengan ragam bentuk dan makna yang berbeda-beda. Aku coba jelasin beberapa bentuk atau makna dari pamor keris ya. Yang pertama itu bernama pamor ron genderu. Ron merupakan kata dari bahasa Jawa yang berarti daun, dan genduru merupakan tanaman bernama sarai. Pamor tersebut berbentuk mirip daun sarai. Pamor ron genduru dipercaya dapat membuat pemiliknya menjadi jiwa kepemimpinan dan berwibawa. Yang kedua adalah pamor wengkon. Wengkon berasal dari kata wengku yang berarti bingkai. Secara logika, sebuah bingkai diciptakan dengan tujuan untuk melindungi sesuatu di dalamnya, entah itu dari debu, kotoran, atau mungkin benturan keras. Keris pamor wengkon bersifat melindungi pemiliknya dari serangan seseorang yang ingin berbuat jahat, dan pamor wengkon yang bertuah juga dapat digunakan untuk menangkal hal-hal negatif. Yang ketiga adalah keris pamor walang sinunduk. Walang merupakan hewan yang berbau menyengat, sementara sinunduk berarti kegiatan menusuk. Pamor walang sinunduk bermakna kekuatan untuk menyerang musuh atau seseorang yang tidak disukai. Tuah dari pamor walang sinunduk ini seringkali untuk melindungi diri si pemilik dan sekaligus dapat menyerang atau menyengat lawannya. Yang keempat adalah pamor waswutah. Waswutah bermakna deras yang melebihi tempatnya atau tumpah. Kondisi tersebut di dalam pandangan masyarakat Jawa dianggap sebagai rezeki yang sangat berlimpah, atau bisa juga mewakili ungkapan gemah ripah loh jinawi, tentrem, makmur dengan kekayaan yang berlimpah. Nah, itu beberapa ragam atau bentuk dari pamor keris yang aku ketahui. Mungkin dari kalian ada punya salah satunya. Bisa berbagi kisah ya di sini jika ada yang mempunyai salah satu dari keempat jenis pamor keris tersebut.
Pamor keris yang bertuah juga dapat menyerang balik si pemilik jika dia tidak dirawat dengan benar atau menyalahi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Itu yang terjadi dan dialami oleh kakekku. Salah satu penyebab dia meninggal, selain takdir dari Allah, juga dikarenakan tuah yang ada di dalam pamor keris yang dia miliki secara turun-temurun. Di tahun 2016, aku mencoba memberanikan diri datang ke empu pembuat keris Jawa di kota Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, aku mendatangi Keraton Solo sebagai bentuk respek dan sebagai bentuk meminta izin untuk mendatangi sang empu. Soalnya, Keraton Solo mempunyai pengaruh yang sangat besar di kota Solo dan bisa diibaratkan tuan rumah, dan aku sebagai pendatang harus sungkem sebagai bentuk respek. Tempat sang empu berada di sebuah desa terpencil, jauh dari kota, bisa dibilang berada di lereng bukit. Di sana semua serba seadanya, mulai dari penerangan, tempat singgah, makanan, kamar mandi, dan lain-lain. Aku tidak bisa menyebutkan nama sang empu dan lokasi detail tempat tinggal beliau, karena yang bersangkutan tidak ingin aku memberitahu mengenai informasi tersebut. Sang empu sangat welcome dan tidak keberatan ketika aku singgah untuk beberapa hari di rumahnya dan mengikuti proses pembuatan pamor keris. Jadi, pamor keris dibuat ketika ada pesanan, dan biasanya yang memesan itu orang-orang dari kalangan tertentu, seperti pejabat, pengusaha, artis yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan fungsi pamor itu sendiri. Tanpa memperkenalkan diri, sang empu sudah tahu nama, maksud kedatanganku. Entah gimana bisa dia tahu akan hal itu. Singkat cerita, 2 hari setelahnya aku diajak oleh sang empu untuk mengikuti proses pembuatan pamor keris. Aku nggak tahu sih bakal kayak gimana nanti, sudah bad feeling aja. Dengan berat hati aku mengiyakan ajakan beliau. Eyang, aku harus ngapain dan bawa apa ya nanti? Soalnya ini pertama kalinya aku mengikuti prosesi ini. Kalimat tersebut spontan keluar sesaat sebelum prosesi. Nggak usah, kamu ambil wudhu saja. Hah? Cuma wudhu aja? Aku mengikuti saran sang empu. Kenapa dibuatnya setelah 2 hari aku di sana? Soalnya pada hari itu merupakan malam Kliwon, dan menurut sang empu malam yang cocok. Iya, cocok. Soalnya bakal banyak setan yang datang. Aku dibangunkan sekitar jam 11 malam waktu Solo. Langsung ambil wudhu dan saat itu pas banget malam Kliwon. Suasana mendukung banget. Jadi kamar mandinya itu terpisah dari rumah, sekitar 10-20 meter. Di belakangnya hutan. Pas ambil air wudhu, harap-harap cemas. Mana tahu ada pocong atau kuntilanak yang liatin atau mungkin genderuwo. Aku paling takut sama bentuk pocong sih. Gak bisa diungkapin dengan kata-kata deh bentuknya itu. Sebelum memulai prosesi, sang empu nyiapin sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan dan juga dupa. Aku kira prosesinya itu bakal berlangsung di dalam rumah. Tapinya sang empu mengajak keluar dan prosesinya itu di bukit belakang rumah. Ingat yo, nanti di dalam perjalanan kamu jangan sekali-kali melihat ke belakang. Pokoknya jangan. Baik, Eyang. Nah, sudah bad feeling kan? Kakak boleh melihat ke belakang segala. Baru saja beberapa langkah keluar dari rumah Eyang, udah disambut sama bala tentara. Yang mana banyak banget bayangan sekelebatan warna putih pula. Wangi bunga melati pula. Sudah pasti sih, itu adalah kuntilanak. Oke, fokus. Jangan melihat ke belakang. Kalian pernah jurit malam di hutan nggak? Kalau pernah, kira-kira seperti itu suasananya. Gelap, dingin, penerangan cuma petromak aja, dan banyak banget yang ngelihatin sepanjang perjalanan kami menuju bukit. Jauh dari rumah Eyang ke bukit itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam, jalan kaki. Namun herannya, mereka hanya bisa melihat kami saja, tidak berani mendekat ataupun menapakkan dengan jelas. Sebenarnya aku sudah tahu kenapa Eyang melarang buat ngelihat ke belakang. Soalnya di belakang kami itu banyak bala tentara yang bertugas untuk mengawal kami untuk sampai dengan selamat ke tempat pembuatan keris. Bala tentara di sini berarti jin atau kodam yang memang bertugas menjaga perjalanan kami. Soalnya di sepanjang perjalanan
banyak banget makhluk-makhluk yang mengganggu perjalanan kami, seperti genderuwo, siluman ular, pocong, dan juga kuntilanak. Dan aku saat itu hanya bisa berdoa dan berdoa agar diberikan keselamatan dari gangguan makhluk-makhluk tersebut dan supaya tidak pingsan di tengah jalan. Singkat cerita, kami sampai di sebuah gubuk tua. Tidak ada lampu selain petromak. Gelap, hening, sepi, angin kencang, dan di belakang kami ada pocong serta kuntilanak lagi asik ngelihatin. Sang empu melakukan kembali. 7 jenis bunga ditabur di sekitar, dan tak lupa kemenyan dibakar. Setelah itu dupa dibakar di sekeliling. Kebayangkan tengah malam bakar menyan atau dupa di bukit itu, sama saja dengan mengundang jin atau siluman atau makhluk lainnya. Beberapa saat setelahnya, angin berhembus cukup kencang dengan diiringi sama datangnya energi yang sangat kuat. Bulu kuduk makin berdiri, kaki makin lemes, badan juga lemes. Energinya kuat banget dan yang datang itu membantu sang empu dalam pembuatan keris. Sang empu tiba-tiba menjadi sangat kuat, tapi aku melihatnya bukan dia yang lagi membuat keris itu. Dia dibantu dengan perantara jin. Gimana ceritanya kakek-kakek bisa memukul bahan-bahan keris dengan palu godam yang berat? Dipukullah berkali-kali besi atau logam menggunakan godam. Eyang sama sekali tidak ngos-ngosan atau tidak merasa capek. Aku panggil juga tidak menyahut-nyahut, dan kuntilanak di belakang kami masih anteng ngelihatin. Setelah dipukul berkali-kali lalu dipanaskan itu logam, lalu di yang sudah berbentuk keris diukir sebuah pamor masing-masing. Saat itu Eyang bikin 2 pamor keris, pamor Wasputa sama pamor Wengkon. Itu pesanan pejabat dari Jakarta, ungkap Eyang. Selanjutnya dia melakukan ritual lagi memanggil jin atau kodam yang mau menjadi tuah di dalam keris tersebut. Dibakar lagi kemenyan, ditabur lagi 7 jenis bunga, dan makin berdatangan lagi makhluk-makhluk dan aku sudah tidak kuat banget saat itu. Setelah tua masuk ke dalam keris dan kesepakatan dibuat, lalu keris itu dimandikan dengan 7 jenis bunga serta dimaterai. Akhirnya, 2 keris telah jadi dan siap untuk dipindah tangankan. Malam itu merupakan malam yang tidak pernah aku ingin alami kembali. Tidak terasa, sudah mau azan subuh, dan prosesi pembuatan keris sudah selesai sebelum matahari terbit. Kamu tetap jangan melihat ke belakang yo. Baik, Eyang. Sesampainya di rumah, aku langsung istirahat dan tidur. Keesokan harinya, keris diambil oleh pemesan dari Jakarta. Untuk menyerah terimakan keris itu tidak tiba-tiba langsung diserahkan, namun harus ada upacaranya, yang serta adanya perjanjian atau pantangan yang harus diingat. Ternyata yang memesan keris itu adalah seorang pejabat cukup terkenal di Jakarta. Selain emang ingin mengetahui proses pembuatan pamor keris Jawa, kedatanganku ke sana juga ingin mengembalikan keris-keris yang aku dapetin turun-temurun. Sang empu awalnya heran, namun aku berpikir bahwa aku tidak membutuhkannya. Lalu aku kembalikan ke Eyang, dan aku izin pamit pulang ke Jakarta. Di dalam kereta menuju Jakarta, aku duduk sama seorang kakek. Wajahnya agak pucat, kelopak matanya hitam dan sedikit bau kurang sedap. Kereta berhenti beberapa saat di stasiun Cirebon, dan aku terbangun lalu mengarah ke sisi kiri. Si kakek sudah tidak ada. Pikirku dia mungkin sudah turun di stasiun ini. Namun mas-mas di belakangku nyeletuk. Mas, tadi ngobrol sama siapa? Siapa mas? Yang di samping saya tadi? Oh, itu namanya kakek Baharudin. Dari Solo mau ke Cirebon katanya. Masnya tadi ngomong sendiri loh. Saya pikir masnya kenapa-napa. Hah? Ngomong sendiri? Gak mungkin lah. Orang aku lihat jelas dan ngobrol bareng kok. Aku mengabaikan perkataan si mas-mas tadi. Akhirnya kereta kembali berjalan, dan aku menoleh ke sisi jendela. Aku melihat si kakek tadi mukanya berdarah lagi melihati aku. Matanya satu tidak ada, tangannya copot sebelah, berlumuran darah pula. Fix, itu mah bukan manusia, dan omongan si mas-mas tadi benar.
Yang tadi masih omongin ke saya bener. Lihat ke kanan jendela deh, si kakek ada tuh. Mana mas, saya nggak lihat siapa-siapa di sana. Saat itu aku sedang dalam perjalanan pulang di kereta dari Solo, Jakarta. Sekitar jam 4 subuh kereta sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Kalau kalian pernah ke stasiun Pasar Senen, harusnya tahu lah ya kalau tuh stasiun rada-rada creepy. Aku dibangunin sama salah seorang masih muda kelihatannya. Mas, bangun mas, udah sampai Jakarta. Lampu kereta kan tidak pernah dimatiin ya. Aku langsung bangun dan pandangan tertuju sama orang itu. Iya mas, terima kasih udah bangunin saya. Balasku sama orang itu sambil ngumpulin nyawa. Tapi kok pas orang itu pergi, rada kecium bau darah. Mungkin aku saat itu lagi halu, soalnya lagi ngumpulin nyawa juga kan. Aku lalu beranjak dari kursi kereta dan turun. Sepi banget. Mungkin orang-orang sudah turun duluan, pikirku. Pak, terima kasih ya tadi staf bapak sudah membangunkan saya di kereta. Kalau nggak dibangunin mungkin saya masih tidur sekarang. Sapaku kepada salah satu pegawai kereta api di sana. Oh iya sama-sama. Staf yang mana ya mas? Soalnya di kereta yang mas tumpangi itu kosong. Tadi kereta emang kosong. Cuma aku doang yang tersisa dan orang yang ngebangunin. Aku membalas perkataan pegawai kereta api itu. Kalau dari name tag-nya namanya Andi apa Herman apa gitu. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada aku. Mas, saya kasih tahu ya. Nama yang mas bilang tadi itu dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia dulu emang pegawai di sini. Hah? Udah meninggal? Tapi aku melihatnya dengan jelas dan dia membangunkanku. Masalah keris belum selesai, ini nambah lagi masalah. Aku bergegas memesan taksi dan pulang menuju rumah. Dan asal kalian tahu, pas aku buka pintu mobil taksi, Andi Herman yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ada di dalam taksi. Aku kaget, bener-bener kaget. Mas nggak apa-apa toh? Supir taksi cekatan menanyakan keadaanku. Enggak pak, nggak apa-apa kok. Saya cuma kaget aja pak. Bisa langsung aja pak ke BSD ya. Nggih mas. Dia duduk persis di samping. Pandangannya lurus dengan muka pucat, kantuk mata sedikit hitam, dan bau yang tidak enak. Dia masih menggunakan seragam pegawai kereta api. Aku tidak berani buat menoleh ke arahnya. Saya minta tolong. Aku spontan langsung bilang, enggak, emang kenapa Thomas? Enggak jadi ke BSD? Tanya sopir taksi. Bukan pak, bukan apa-apa kok. Abaikan saja ya. Kita langsung sesuai maps aja. Aku tidak mungkin ngasih tahu pak sopir kalau di sampingku ada hantu. Itu pasti bikin dia takut dan tidak fokus nyetir. Di dalam perjalanan dia terus berkata, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Well, itu bukan sesuatu yang mudah untuk menolong dia. Butuh effort dan cukup menguras tenaga serta pikiran. Aku mengabaikannya dan mencoba untuk tetap fokus. Singkat cerita, aku sampai di rumah dan dia masih ada di dalam taksi. Baguslah, dia nggak ikut turun juga, jadi aku terbebas. Tempat tinggalku di BSD juga agak creepy. Aku sampai di sana sekitar jam 5-an. Masih gelap dan langsung bergegas ke kamar. Dan apa yang aku lihat pas sampai kamar? Keris-keris yang aku bawa dan aku kembalikan ke Eyang Solo itu, semuanya ada di atas tempat tidur. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Aku inget banget sebelum pulang ke sini, aku sudah kasih semua keris-keris itu ke Eyang tanpa ada yang kurang. Karena sudah capek banget, aku mencoba untuk mengabaikannya dan tidur. Keesokan harinya, aku menghubungi Eyang. Eyang, aku mau nanya, kemarin kan aku sudah mengembalikan keris-keris itu ya, tapi kok tadi pagi mereka ada di atas tempat tidurku ya? Dan nambah ada 2 keris lagi. Si Eyang cuma senyum-senyum dan membalas perkataanku. Wes ora popo. Lah, bagaimana bisa tidak apa-apa? Itu jelas-jelas menambah lagi masalah. Ditambah ada 2 keris. Eyang memintaku untuk merawat mereka semua dengan cara memandikan dengan kembang 7 rupa, dikasih minyak misik dan lain-lain.
Well, aku gak pernah berharap untuk mengurus benda mati yang konon katanya bertua yang dapat membantu sang pemiliknya dalam segala urusannya. Pada hari Sabtunya, aku memutuskan untuk membuang keris-keris itu. Gak tanggung-tanggung, aku membuangnya di kota Bogor, dengan harapan mereka tidak kembali lagi. Aku membuangnya di sebuah rest area di Bogor, dan saat itu seketika senang banget. Masalah kelar, pikirku. Kalian tahu apa yang terjadi ketika aku pulang ke rumah? Keris-keris itu berjejer kembali di atas tempat tidur. Ini sudah tidak benar. Aku berasa lagi diteror dan aku bingung harus bagaimana saat itu. Tapi entah kenapa ada dorongan di dalam diri ini untuk mencoba menggunakan salah satu keris tersebut. Boleh juga sih, pikirku. Lalu aku mengambil keris dengan pamor Ron Genderu. Katanya sih bakal ngebuat si pemiliknya disegani, dihormati, dan terlihat lebih berwibawa. Cara pakainya, entah ini salah apa enggak ya, aku juga enggak tahu sebelumnya. Aku cuma membuka keris itu dan berbicara kepadanya, niat dan tujuan. Emang kayak orang gila ya ngomong sama benda mati. Keesokan harinya, sikap semua orang di kantor jadi beda banget. Mereka terlihat segan dan takut ketika berpapasan hingga tidak mau bertatap mata. Well, it's work ternyata. Seminggu aku mencoba khasiat keris pamor Ron Genderu. Kamu jangan pakai begituan Gali, sing eling. Mamaku tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp. Seketika aku kayak ditampar lewat pesan itu. Tapi bagaimana bisa mamaku tahu? Aku tidak bilang ke dia. Dan aku juga tidak ngasih tahu ke siapa-siapa tentang hal ini. Akhirnya aku mengakuinya dan meminta maaf. Mamaku menyarankan agar aku pergi menemui Abah di pesantren yang dulu dibuat oleh kakeknya Buyut. Tanpa membantah, di hari Sabtu aku ke Bandung, ke pesantren tersebut. Hari Senin dan Selasanya sengaja mengambil cuti, in case di sana lama. Singkat cerita, hari Sabtu siang aku sudah sampai di Bandung. Assalamualaikum Abah, kumaha damang? Waalaikumsalam Kasep, Abah sehat, mari masuk ke dalam. Abah mempersilahkanku masuk. Aku minta maaf sebelumnya jika mengganggu. Aku kesini disuruh oleh ibu, ada sedikit yang harus diberesin. Mangga Kasep, jawabnya sambil tersenyum. Abah sudah mengetahui maksud dan tujuanku datang ke pesantren. Pasti ada yang tidak beres, dan dia sudah mengetahuinya. Entah bagaimana caranya. Oh ya, aku tidak bisa share nama pesantrennya ya. Soalnya confidential. Lalu Abah menjamuku dengan banyak banget hidangan khas Sunda. Mulai dari ikan gurame goreng, cah kangkung, lalapan, dan sambal terasi. Ah, itu nikmat banget. Malam harinya setelah sholat Isya, Abah mengajakku ke suatu tempat. Abah memperkenalkanku kepada santri-santrinya. Ada banyak banget, ratusan, di dalam suatu ruangan berkumpul. Keris pamor itu Abah simpen di sebuah kamar. Entah alasannya gimana, tapi menurutnya itu tempat yang paling tepat untuk menyimpannya. Lalu Abah meminta kepada santri-santrinya untuk mengaji dan berdoa pada malam itu. Abah, saya harus bagaimana? Berdoa sama Gusti Allah. Abah dan para santri mulai mengaji, dan aku fokus berdoa. Tapi entah ngaji surat apa, soalnya kitabnya itu berbeda. Beberapa saat kemudian, terdengar suara benda jatuh di kamar yang ada keris-keris. Suaranya cukup mengagetkan, namun Abah dan para santri sama sekali tidak kaget. Setelah itu, di kamar keadaan semakin gaduh. Banyak benda berjatuhan dan berbenturan ke dinding tembok. Lalu, ada terdengar suara geraman. Tidak terlalu jelas, tapi itu kayak geraman singa. Selain geraman singa, lalu ada suara kakek-kakek dan nenek-nenek. Apa mungkin mereka semua tuah yang ada di dalam keris pamor? Atau mungkin jin penunggu tempat ini? Yang jelas itu bikin merinding dan jujur, aku takut banget saat itu. Abah itu di kamar kenapa rame ya? Abah tidak mendengarkan pertanyaanku dan fokus mengaji. Aku sambil memperhatikan keadaan sekitar.
Dan pas melihat ke Abah, hidungnya berdarah. Aku mulai panik dan bingung harus berbuat apa. Lalu Abah cuma bilang, "Tenang Cuk, jangan takut, nggak apa-apa." Lah bagaimana tidak takut? Semakin kencang Abah dan para santri mengaji, semakin kencang juga kegaduhan di kamar. Itu seperti mengadu energi. Entah energi apaan, aku tidak terlalu paham. Yang aku pahami adalah malam itu aku takut sekali. Tiba-tiba lampu neon di pesantren pecah semua. Aku semakin panik, soalnya itu mulai gak bener. "Abah udah, ini udah gak bener." Abah cuma tersenyum dan sesekali batuk mengeluarkan darah. Puncaknya adalah ketika suara keras terdengar dari kamar, menggetarkan jendela pesantren, dan ada jendela yang kacanya retak. Setelah itu, keadaan mulai normal. Tidak terdengar lagi suara geraman, benda berjatuhan atau yang lainnya. Abah mulai membuka matanya dan aku langsung memberikannya tisu. Sementara itu para santri masih mengaji. "Udah, sekarang udah beres. Jangan khawatir lagi. Ada Allah." Seumur hidupku baru pertama kalinya mengalami kejadian pada malam itu dan aku benar-benar tidak mau mengalaminya lagi. Pengajian dihentikan. Para santri kelihatan capek banget dan mereka berangsur bubar untuk beristirahat. Abah mengajakku ke kamar untuk melihat keadaan di sana, dan pas kami sampai di sana, kamar tersebut berantakan. Di dinding kamar banyak terdapat bekas cakaran, pintu kamar rusak. Namun yang aku heran adalah sebuah lukisan Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dalam keadaan baik. Berbicara mengenai Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja, menurutku beliau adalah salah satu raja di Pajajaran yang terbaik. Bila ada kesempatan, mau banget ketemu beliau, tapi belum kunjung diberikan kesempatan juga. Aku pernah bertemu dengan salah satu cucu atau keturunan langsung dari Eyang Prabu. Dia bilang dia tiap hari diikutin sama pasukan macan. Kebayang gak sih? Kayak diteror gitu tiap hari. Dia nggak meminta itu dan macan-macan itu tidak mau pergi meskipun sudah datang ke orang-orang pintar. Intinya, jika itu memang menjadi milikmu, akan tetap menjadi milikmu, kecuali atas kehendaknya. Setelah pertempuran antara Abah, para santri dan tuah keris pamor, dan setelah melihat keadaan kamar yang sangat berantakan, Abah mengajakku untuk minum kopi hitam tanpa gula. Dan saat itu kami mengobrol-ngobrol mengenai asal-usul pamor keris Jawa yang sudah ada turun-temurun. Menurut penuturan Abah, pada masa penjajahan dan sebelum penjajahan, kepemilikan pamor keris itu lumrah. Soalnya pada masa itu masa di mana bangsa jin bekerjasama dengan bangsa manusia, saling menunjukkan kekuatan dan berperang dengan menggunakan bantuan jin. Jin diciptakan oleh Allah sebagai bangsa yang memiliki kekuatan dan ada beberapa golongan. Basically, sama kayak bangsa manusia, ada yang golongan baik dan jahat. Nah, tuah yang ada di keris pamor itu tergolong si empu yang masukinya, dan keris itu akan turun-temurun diberikan kepada keturunan, entah memang perjanjiannya kayak gitu atau bagaimana. Memang ini terlihat tidak masuk akal, tapi nyata. Sebuah hal-hal gaib memang tidak masuk akal. Di sela-sela mengobrol dengan Abah, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda, keris berukuran kecil. Keris itu aku harus menjaganya, tidak perlu dirawat yang macam-macam, tidak perlu dikasih minyak misik atau apapun. Tuah yang ada di dalam keris tersebut ingin bersamaku. Meskipun Abah sudah berkali-kali berusaha, itu tidak aku simpan. Tapi menurut Abah, itu amanat dari nenek dan harus aku jaga. Awalnya aku tidak mau menerimanya. Aku sudah tidak mau ada urusan dengan hal-hal yang berbau pamor keris. Namun, karena Abah tetap meyakini aku bahwa itu tidak akan berpengaruh apapun, akhirnya aku menyimpan keris kecil itu di lemari. Kerisnya kecil, dilapisi oleh ayat-ayat Al-Quran, dan dilapisi juga sama kain dengan ayat-ayat Al-Quran. Aku sampai sekarang tidak pernah memakainya, walaupun tahu keris tersebut bertuah. At least aku sudah menjaga amanah dari nenek.
Dari treat ini, aku bisa menarik kesimpulan bahwa dengan tanpa bantuan keris pamor, aku bisa hidup dengan layak, mendapat pekerjaan yang bagus dan keinginan dikabulkan jika memang sudah waktunya. 4 hal yang selama ini sering aku jalani: sholat, sering-sering meminta maaf kepada orang tua, dan sering-sering meminta doa kepada orang tua, sedekah serta jujur dalam bekerja. Untuk treat pamor keris Jawa ini, aku cukupkan sampai di sini ya. Semoga treat ini dapat menginspirasi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk cerita-cerita lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.